Kita masuk ke jenis-jenis penelitian. Menurut bidangnya, ada penelitian pendidikan, sejarah, bahasa, keteknikan, atau rekayasa. Kita masuk ke jenis-jenis penelitian. Menurut bidangnya, ada penelitian pendidikan, sejarah, bahasa, keteknikan, atau rekayasa, dan lain-lain. Kedua, menurut tempatnya, ada kita kenal penelitian laboratorium, kepustakaan, dan penelitian lapangan. Nah, ini penelitian survei juga ya. Kemudian yang ketiga, menurut manfaatnya, ada penelitian murni, penelitian terpakai, atau penelitian terapan. Yang keempat, menurut tujuannya, ada eksploratif, penelitian development, dan penelitian verifikatif. Nah, kita lihat masing-masing penelitian ini. Penelitian survei misalnya, atau penelitian lapangan. Nah, tahapan penelitian survei ini menurut Beckstrom dan Cesar tahun 1981, tahapannya pertama kita rumuskan masalah. Kemudian kita ceritakan bagaimana latar belakang permasalahan tersebut. Yang ketiga, kelompokkan hubungan-hubungan yang akan dipelajari. Keempat, menyusun prosedur. Yang kelima, merancang biaya dan perlengkapan. Kemudian menetapkan sampel atau responden yang akan diinterview. Yang ketujuh, kita rumuskan kerangka pertanyaan yang akan ditanyakan nanti. Kemudian penelitian murni atau penelitian non-survei. Nah, karakteristiknya datanya bukan dari hasil wawancara atau interview, bukan dari kuesioner, ya. Kemudian data dikumpulkan berdasarkan dokumen-dokumen penting, konten-konten analisis, observasi, etnometodologi, eksperimen di laboratorium. Contohnya penelitian kasus, penelitian tindakan, penelitian observatif, partisipatif. Nah, tahapan penelitian murni ini kita mulai dengan menetapkan tema penelitian dulu. Kemudian mencari alternatif atau solusi dari permasalahan yang ditemukan. Kemudian uji coba solusi-solusi tersebut. Nah, lakukan perbandingan terhadap solusi lain yang ada. Dan keempat, membuat hasil laporannya atau melaporkan hasil penelitian kita. Untuk penelitian dasar, nah penelitian dasar disebut juga dengan basic research ya. Nah, penelitian dasar ini adalah penelitian yang dibuat untuk kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan teorinya. Tujuannya adalah untuk ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, kenapa? Karena dibuat oleh ilmu-ilmu dasar, ya, seperti matematik, fisika, kimia, biologi, ekonomi, sosiologi, antropologi, geografi, dan lain-lain ya. Nah, ini kita lihat. Misalnya kita lihat antropologi misalnya. Permasalahan atau rumusan masalah yang mungkin kita temukan nanti adalah apakah hasil budaya, hakikat budaya misalnya. Kemudian bagaimana terjadinya budaya. Untuk psikologi misalnya permasalahan kira-kira begini, mengapa orang berperilaku seperti itu, ya. Kemudian bagaimana orang berperilaku, berpikir, merasa. Nah, itu beberapa permasalahan yang mungkin ada dalam pikiran kita waktu itu. Kemudian ekonomi, contohnya bagaimana pendistribusian faktor produksi yang langka misalnya, bagaimana terjadinya budaya ekonomi misalnya. Nah, masih banyak lagi ya. Jadi kira-kira begitu mungkin permasalahan yang mungkin kita munculkan dalam ide kita atau pikiran kita. Untuk penelitian terapan, nah penelitian terapan ini lebih menekankan kepada kegunaan ilmunya ya. Jadi bagaimana kegunaannya nanti, nah itu yang lebih ditekankan, dan penerapan keilmuannya di masyarakat. Nah, itu penelitian terapan. Jadi jelas bedanya. Contohnya kita ingin mengetahui
apakah aplikasi teori multiple intelligence dapat memperbaiki cara belajar siswa di dalam kelas? Nah, ini jelas di sini ya. Kita menemukan permasalahannya, apakah kegunaan suatu ilmu itu dapat berguna di dalam masyarakat. Nah, atau di dalam kelas. Nah, untuk contoh ini di dalam kelas bagi siswa. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita sebelumnya telah melakukan penelitian tentang peran multiple intelligence ini, nah, terhadap siswa-siswa di dalam kelas. Kemudian setelah itu kita lihat hasilnya, apakah benar dapat diaplikasikan terhadap siswa di dalam kelas atau tidak. Nah, itu bedanya dengan penelitian murni atau penelitian lapangan. Nah, pendekatan dalam penelitian ini ada dua, secara kualitatif dan secara kuantitatif. Nah, kita lihat bedanya di sini. Penelitian pendekatan dengan secara kualitatif itu menemukan pemahaman mendalam tentang masalah yang dihadapi, kualitatif ya. Jadi berupa data kualitatif. Data-data kualitatif ini seperti gambar-gambar atau kata-kata, kejadian-kejadian dan lain-lain. Analisanya dengan narasi ya, dengan narasi atau deskriptif. Nah, tidak dengan analisa statistik ya. Kemudian penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Nah, data berupa data kuantitatif, data-data dengan angka ya. Data-data dengan angka diolah dengan teknik statistik. Nah, ini bedanya dengan kualitatif dan kuantitatif. Data-data kualitatif seperti deskripsi detail tentang sebuah situasi, kegiatan, peristiwa atau fenomena tertentu yang sedang terjadi, baik menyangkut manusianya itu sendiri atau hubungan antar manusianya. Kemudian pendapat langsung dari ahli. Nah, ini bagaimana pandangan ahli, bagaimana teori yang mungkin bisa dimunculkan oleh seorang ahli. Kemudian kita lihat bagaimana sikap dan jalan pikiran dari ahli tersebut. Nah, bisa juga dari arsip-arsip sejarah dan dokumen-dokumen yang kita butuhkan atau kita temukan. Kemudian yang keempat, deskripsi yang mendetail sikap dan tingkah laku. Untuk perbedaannya di sini antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif ini, misalnya format proposalnya, kemudian data yang dikumpulkan, latar belakangnya bagaimana, fokus penelitiannya kemana, pendekatan yang digunakan, kemudian lama penelitian tersebut dilakukan. Nah, dan terakhir itu analisis dari data-data yang dikumpulkan. Nah, ini perbedaannya.